Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Anjas Permana Kumbara, mahasiswa D4 Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro. Ini saya akan menjelaskan sedikit aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penyewaan kendaraan off-road atau 4WD menggunakan bahasa pemrograman Java dan terhubung dengan database server. Nah, untuk bahasa pemrograman di sini saya menggunakan Java, dan untuk database di sini menggunakan MySQL. Untuk editornya sendiri saya menggunakan NetBeans, sedangkan untuk database penghubungnya web server saya menggunakan SMPP. Nah, selanjutnya kita langsung saja pada project yang saya buat. Sini ada project yang saya buat, dia bernama Anjas Rencar untuk projectnya. Nah, di sini saya membuat 3 package. Pertama ada default package, yang kedua koneksi, dan yang ketiga image. Untuk default package yang pertama, dia berfungsi untuk menampung beberapa form atau beberapa kelas Java. Jadi ada beberapa form di sini untuk merupakan form utama. Selanjutnya koneksi ini adalah penghubung antara yang saya buat dengan dia, menghubungkan tabel pada saat inputan yang kita masukkan, dia penghubung di sini di dalam koneksi. Selanjutnya adalah package image. Nah, di sini package image ada beberapa gambar yang merupakan komponen dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya untuk default package sendiri, sini ada 7 kelas Java atau form. Yang pertama adalah input mobil. Di sini ini adalah tampilannya. Selanjutnya ada tampilan login. Nah, source-nya sini. Ini adalah source untuk tampilan login. Pembayaran, pengembalian mobil. Selanjutnya adalah peminjaman. Ini adalah tampilan awal, dan yang terakhir adalah user. Nah, ini adalah beberapa script untuk menghubungkan user. Nah, selanjutnya adalah koneksi, package koneksi. Dalam package koneksi ada beberapa kelas Java. Yang pertama adalah koneksi database, parameter Java, result setable Java, dan connection. Nah, dia berfungsi untuk menghubungkan dari inputan yang kita masukkan ke dalam database. Ini ada package image, dia berfungsi untuk menampung image atau image button. Di sini seperti button yang merupakan komponen dari aplikasi yang saya buat. Nah, untuk web server sendiri, di sini saya menggunakan MySQL atau di sini php-admin untuk SAM web servernya, bukan SAM, dengan nama database adalah rental mobil. Nah, ini rental mobil yang saya buat. Dalam database rental mobil ini ada beberapa tabel. Masih loading. Nah, yang pertama adalah tabel mobil, tabel peminjam, tabel transfer, dan tabel user. Untuk pertama adalah tabel peminjam. Di sini dia mempunyai beberapa. Pertama adalah ID mobil, merek, tipe, tahun, nomor polisi, harga, dan status. Selanjutnya tabel peminjam. Ini adalah tabel peminjam, dan ini adalah tabel peminjam. Untuk tabel peminjam di sini ada record dari peminjam, ada beberapa jadi peminjam, nama, alamat, dan lain-lain. Ini tabel transaksi, ini adalah transaksi yang sudah, dan selanjutnya adalah tabel user. Ini user ada Anjas admin. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi. Saya akan menjalankan aplikasi yang saya buat. Saya akan menjalankan aplikasi yang saya buat. Ini untuk pemainnya ada tampilan awal, saya run. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat saya melakukan menjalankan aplikasinya. Di sini untuk username sendiri saya menggunakan nama Anjas PK.
Selanjutnya untuk passwordnya admin. Nah, sini dia ada dua tombol, yang pertama close dan yang kedua login. Pertama kita pilih close, dia akan keluar. Nah, dia akan keluar. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Saya masukkan JSPK admin. Kita login. Login berhasil, ada peringatan login berhasil. Nah, ini adalah tampilan dimana pada saat kita login berhasil. Untuk di sini pertama dulu tambah. Sini saya akan menambahkan beberapa mobil, semisal untuk merek mobil saya menambahkan Hummer, tipe mobil 4WD, tahun produksi 2012, nomor polisi S4 PI. Untuk harga sewanya sekitar 8 juta. Kita masukkan. Nah, kita tambahkan. Nanti setelah ditambahkan ada peringatan data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, sini langsung muncul secara otomatis dia Hummer. Untuk edit kita tambahkan, misal saya menggunakan Hummer 1, ubah, data berhasil diedit. Nah, dia langsung muncul Hummer 1. Dan saya ingin menghapus Hummer, saya hapus. Oke. Nah, dia akan muncul. Coba saya menunjukkan lagi. Soal di sini saya memasukkan dan Rover, soalkan untuk hal Toyota, tahun produksi tahun 2002, nomor polisi S4 YA. Nah, untuk harga sewanya 90.000, kita tambahkan. Nah, setelah kita lihat apakah data tersebut masuk pada database, kita coba cek pada database yang sudah kita buat. Kabel mobil, nah sudah masuk. Land Rover yang kita buat tadi, kita membuat Land Rover Toyota 2002 dengan plat nomor tersedia. Sekarang saya ingin mengedit aplikasinya, maaf, isinya saya Land Rover, saya Land Rover 123, saya tambah, saya hapus saja Land Rover, Land Rover 123, saya ubah, saya edit, saya edit. Nah, apakah masuk dalam database? Saya refresh. Data berhasil masuk dalam database. Selanjutnya adalah kita berpindah pada peminjaman mobil. Ini adalah kita meminjam mobil. Misal saya ingin meminjam sebuah mobil. Ini nama saya Anjas PK, alamat Surabaya, nomor telepon 123456, email anjaspk@gmail.com. Nah, selanjutnya next. Ini adalah nama saya yang saya inputkan tadi. Nah, saya ingin menyewakan mobil dengan mobil ini. Ternyata mobil ini sudah keluar, jadi statusnya dia keluar, tidak bisa disewa karena sudah disewa. Nah, saya memilih yang ini. Saya tanggal peminjaman tanggal Januari 2014, tanggal 15 sampai tanggal 31, hitung. Nah, selama 16 hari, jadi total penyewaan sekitar 1.440.000 selama 16 hari. Saya oke. Secara otomatis dia akan bertambah. Ada SPK saya. Apakah dalam database juga bertambah? Kita lihat data peminjam. Nah, ini bisa saya tambahkan SPK.
dia berhasil bertambah. Selanjutnya saya ingin mengambilkan mobil yang sudah saya pinjam. Nah, ini dia load database. Oke, saya mengembalikan Anjas PK plat saya. Oke, nah status sudah hilang karena sudah dikembalikan. Sini kita lihat apakah masih ada kabel pinjam. Nah, ini kabel transaksinya kita. Selanjutnya adalah saya masuk pada pencetakan. Jadi saya ingin mencetak tabel yang peminjam tadi. Saya cetak. Jadi saya menggunakan fungsi cetak print. Dia bisa menggunakan cetak. Nah, di sini langsung dia muncul print Canon. Selanjutnya saya print. Ini kalau sudah tersedia printnya, dia lagi proses printing. Oh, printernya lagi offline. Printer masih berjalan, kita tunggu. Nah, ini adalah proses ngeprint. Nah, dia akan berjalan pas printing. Ini adalah hasil dari print yang sudah saya print tadi. Ini adalah data transaksi sesuai dengan tabel yang ada dalam database. Selanjutnya adalah add user. Intinya sama saja, kita menambahkan user. Nah, demikian aplikasi yang bisa saya buat dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.